Bapak Ibu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari Jumat saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu semua. Tentunya hal ini adalah izin Allah, takdir Allah, dan mudah-mudahan ini adalah yang terbaik karena tidak ada yang terjadi kecuali Allah izinkan. Bahkan debu yang berterbangan pun itu terjadi karena izin Allah. Apalagi langkah kaki kita di sini. Di antara banyak ibu-ibu di komplek ini, mungkin ratusan mungkin ya Bu ya. Dan ada ibu-ibu yang Allah pilih untuk hadir di sini. Pasti ini adalah suatu hikmah yang sangat besar. Dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka menadaburi, yaitu memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir." Masya Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di sini. Nggak ada bapak-bapak ya. Ibu semua ya. Bapak sendiri. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau benar-benar menjadi magnet, gitu. Magnet terhadap rezeki. Bahkan beliau minta apapun pasti Allah kasih. Suatu hari Siti Fatimah mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku ingin seperti wanita-wanita yang lain yang memiliki emas." Lalu Rasulullah ngajak Siti Fatimah ke sumur, sebuah sumur. Lalu Rasulullah menimba air, keluarlah emas dari wadah air tersebut, itu emas. Lalu Rasulullah bertanya pada Siti Fatimah, "Mana yang kau inginkan?" Lalu diambillah oleh Siti Fatimah. Lalu Rasul mengatakan, "Tapi ketika engkau memakai itu akan memberikan kesedihan kepada." Akhirnya Siti Fatimah daripada memberikan kesedihan, mengurangi pahala akhirat, ini dikembalikan. Gitu ya. Jadi Rasulullah ini luar biasa, apapun diminta dikasih oleh Allah SWT. Dari jarinya keluar susu ya, beliau bisa membelah bulan dan lain-lain, itu dahsyat. Rasulullah itu mudah sekali. Tapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita tuh dengan realita kita sebagai manusia biasa. Itu yang dahsyat dari Rasulullah. Teladan-teladannya inilah yang menjadi inspirasi adanya ilmu magnet rezeki. Kesempatan memberikan bewara, duduk diam rezeki datang. Coba gimana caranya Bu? Duduk diam tapi rezeki datang. Dan itu sebetulnya diajarkan dalam Al-Quran. Kalau ada yang ngajarin bisnis ya, ada yang namanya passive income. Kita nggak ngapa-ngapain kita dapat uang, sebetulnya diajarin di Al-Quran. Kalau orang tahu caranya, maka orang akan dapat. Misalnya gini, Ibu pernah nggak merasakan keajaiban? Pernah ya. Bisa diulang nggak keajaibannya? Tidak. Padahal sebetulnya kalau kita pikirkan, telusuri, ketika terjadi keajaiban itu sebetulnya ada yang kita lakukan yang tanpa kita sadari. Dan itu ilmunya di situ. Tapi ketika kita mau mengulang, nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu kemarin kita ngapain sih sebenarnya. Nah sebetulnya itu tersusun di dalam Al-Quran. Ini yang mau saya ajak di ilmu magnet rezeki. Jadi ilmu magnet rezeki itu apa sih? Adalah ilmu keajaiban. Karena memang Islam ini disiapkan untuk menyiapkan umat yang ajaib. Hanya saja karena ajaib ini jarang terjadi, jarang orang yang mau percaya. Padahal keajaiban ini hanya akan datang kepada orang yang percaya. Ibu percaya nggak? Kalau besok Ibu bakal dapat 1 juta? Percaya. Percaya Bu? Percaya. Insya Allah besok bakal dapat 1 juta ya Bu ya? Mau ya Bu ya? Mau? Ujung-ujung datang gitu ya, mau yang bayar hutang atau mau dapat order atau apa, pokoknya dapat 1 juta. Percaya nggak? Nah setelah percaya ada perisainya Bu. Ada yang menghalangin. Ada yang menghalangin keajaiban ini datang. Nah perisai inilah yang dibongkar di ilmu magnet rezeki. Kurang lebih ada 101 jurus cara kita membongkar perisai. Jadi kalau hari ini kita membahas magnet rezeki nggak akan cukup Bu. Masih butuh 101 kali pertemuan lagi baru bisa selesai. Tapi uniknya banyak teman saya yang ketika hadir di sebuah camp magnet rezeki baru menjalani 1-2 jurus tapi utang 5 miliarnya lunas.
Saya sendiri nih bikin Allah ya, termasuk rumah ini ajaib, ya. Lunas hutang ajaib itu setelah saya praktekkan mempelajari ilmu ini setahun, diseriusin, baru kan saya memahami. Dulu cuma dengerin aja saya juga dulu di lewat telegram gitu ya. Tapi ini masuk akal, saya coba jalani. Tadinya istri saya malah yang dengerin, saya enggak. Jadi bilang, ini bagus, dengerin ini, ternyata tarik sampai saya memperdalam gitu. Nantinya ada sekarang tuh saya merasa apa yang saya pikirkan sering terjadi. Tapi tadi ada penghalang yang membuat keajaiban ini nggak terjadi ke kita, yang disebut dengan perisai. Nah, ini kita bongkar ya kata keajaiban. Berarti ajaib ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika. Ya nggak boleh? Tapi bisa terjadi. Dan ternyata nih Bu, Al-Quran ini banyak membahas tentang keajaiban. Artinya apa? Al-Quran ini ngajarin kita supaya jadi ajaib. Ibu, ada yang pernah beli buku resep masakan? Ada yang pernah? Pernah Bu ya? Setelah ibu beli diapain Bu bukunya? Dipelajari terus praktek. Itulah ilmu mata rezeki. Sama seperti dengan buku resep, dan itu pun ternyata sama dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini adalah buku resep Bu. Kita baca, pelajari, lalu praktekkan, maka kita jadi ajaib. Gitu, ya. Dan tadi tentunya suri teladannya adalah Rasulullah. Ya. Nah tadi ya, jadi keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Sepanjang ibu percaya insya Allah terjadi. Ketika saya membeli rumah ini, adu tawar menawar, bagaimana mungkin saya percaya ini pasti dikasih. Gak ada hutang, tenang aja. Pas gak ada doa, kenapa dihubungin? Oke Pak, jadi ya gitu. Kalau dulu kita ngejar-ngejar Bu, dulu kita ngejar-ngejar rezeki, dulu kita ngejar-ngejar orang, dulu kita ngejar-ngejar proyek. Kalau udah mengenal ilmu manajer rezeki, maka kita tuh punya konsep duduk diam rezeki. Malah ini yang datang, rezeki itu malah datang, pesanan datang, orderan nanti datang selalu. Tapi tadi ada perisainya Bu. Ibu sudah mempelajari ilmu manajer rezeki, jurusnya sudah dijalani, tapi nggak konsisten, lingkungannya nggak konsisten, ambiar lagi. Artinya apa? Kalau ibu ingin ajaib, maka pertama adalah PAA Bu. Pelajari, amalkan, alirkan. Ibu pelajari, lalu amalkan, alirkan apa? Dakwahkan, sebar sebanyak-banyaknya. Banyak kan orang udah mempelajari nggak diamalin ya nggak ajaib Bu. Ada orang yang mempelajari, mengamalkan tapi nggak dialirkan, ajaib sendiri. Lama-lama sendirian juga nggak konsisten akhirnya. Perisainya datang lagi Bu. Karena gini, tadi mungkin ibu berangkat dari rumah hujan ya Bu ya. Kalau ibu nggak pakai payung, basah nggak baju kira-kira? Basah. Sedangkan rezeki Allah itu diturunkan ke dunia ini seperti air bah, banjir bandang, hujan yang begitu besar Bu. Kira-kira kita basah kuyup nggak Bu? Iya. Harusnya basah kuyup kita dengan rezeki Allah. Kalau maha kaya nggak Bu? Iya. Kenapa tuh turunnya kayak si tetes itu? Karena ibu kesini tadi bawa payung. Itu perisainya Bu. Ibu mencintai perisai. Disadari kan disadari. Maka gitu ya. Ditanggungnya sama kita udah tahu itu beban tetap ya kita paham. Jadi rezeki itu akhirnya apa? Kayak UMR Bu, pas-pasan. Gitu kan. Rezeki itu nggak datang begitu. Kita tadi tadabbur aja bagaimana dialognya Siti Maryam dengan Nabi Zakaria. Ya. Nah ini, coba kita tadabbur surat Al-Imran ayat 37 dulu. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, mihrab itu seperti musola ya, tempat beribadah. Ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Ajaib nggak Bu? Ajaib. Gak dikirimin makanan udah ada. Berarti Maryam tidak punya perisai. Tidak punya perisai. Nah, kita pelajari kok Maryam gak punya perisai lah. Ibu enak nggak Bu? Gak usah masak makanan datang. Iya. Pernah nggak Bu? Gak pernah. Warteg yang repot. Kata mah tetap ngeluarin. Ini lagi nih Bu. Ibu pengen duren. Ujung-ujung yang ada yang ngasih duren. Yang ngirim duren.
Mau nggak Bu? Mau. Percaya nggak Bu? Percaya. Harus percaya dulu. Tapi jangan SMS suaminya lagi di luar. Ibu pernah nggak pingin makanan apa atau pingin apa? Tahu-tahu suami pulang ke rumah bawa. Sering. Sering. Jadi Kadang-kadang. kadang-kadang. Kamu kasih wartosan baru Bu. Pilih. Nah nanti kita bahas dunia tamu juga ya. Di Maryam. Ini menarik Bu. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Bu, kalau Ibu ngasih jajan ke anak ditakar nggak Bu? Iya. Ditakar. Dijatah ya Bu ya? Iya. Kalau minta lagi, marah nggak Bu? Iya. Nanti kalau udah pengen rezeki nggak marah ya Bu ya? Sekarang nggak apa-apa, normal dulu. Minimum ditegur nggak? Tegur, ya nggak? Artinya Jajan. kita tuh punya sifat perhitungan. Suami deh, ibu minta uang terus menerus, jengkel nggak kira-kira? Mama Arthur. Emang tukang beca tiap hari. Ya. Sifat manusia jengkel. Atau misal ada pengamen, ada lagi pengamen, karek kami mau ngebuat ada lagi gimana perasaan kita? Tutup. Itu sifat manusia, tapi Allah enggak Bu. Tanpa perhitungan. Jadi kalau rezeki kita hari ini masih seret, nah berarti ada perisai. Nah rezeki ini Bu bukan hanya tentang harta. Rezeki ini adalah kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, anak, pendamping hidup. Semua hal-hal yang membahagiakan kita itu adalah rezeki. Bahkan nanti kalau sudah mengenal ilmu pada rezeki, ban bocor di jalan pun rezeki. Ujian, kesulitan, bahkan itu adalah tanda-tanda rezeki datang. Nanti kalau kita sudah mengenal ilmu pada rezeki. Nah jadi kita pelajari dari sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menceritakan tentang keajaiban, sedang menceritakan resep. Jadi kita disuruh mempraktekkan. Nah, gimana caranya nanti kita pelajari? Ya. Lalu, ya. Nabi Zakaria melihat, wow keren, ini Siti Maryam ajaib nih. Ada makanan ujung-ujung datang tanpa dikirim. Sedangkan Nabi Zakaria saat itu divonis istrinya mandul. Nabi Zakaria pakai konsep tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa logika. Kalau mandul bisa punya anak apa? Tidak. Tidak. Secara logikanya begitu. Ya. Walaupun saya nggak tahu zaman itu gimana caranya tahu mandul atau tidak. Kalau sekarang mungkin bisa medis ya. Tapi di Quran disebutkan juga Al-Quran. Saya mendapatkan satu ayat yang menjelaskan bahwa Allah tuh mencipta perempuan itu ada sebagiannya ada yang mandul. Saya pernah dapatkan. Ya, betul. Nah jadi kondisinya istrinya mandul ya Bu ya. Tapi kita nggak tahu gimana waktu itu cara ngeceknya kan gitu. Cuma seperti itu gitu. Tapi sudah bicarakan mandul. Nah, Nabi Zakaria melakukan apa? Percaya, yakin, berdoa sama Allah. Akhirnya apa? Allah jawab, sesungguhnya Allah memenggerakkan kamu dengan kelahiran seorang putra, yaitu Yahya. Ya. Lalu Nabi Zakaria bertanya, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku telah sangat tua dan istriku seorang yang mandul tuh. Nabi disebutnya mukjizat ya. Kalau keajaibannya terjadi ke wali, Karomah. Kalau keajaiban itu terjadi kepada manusia biasa, mauna, pertolongan. Mungkin kita udah pasti nggak dapat mukjizat, sudah pasti nggak bisa ya Bu ya. Iya. Karomah, masya Allah. Kita harus menjadi seorang yang suci, benar-benar bebas dari maksiat. Ya? Menjadi wali. Yang kita kejar apa? Minimal maun, pertolongan Allah. Ya? Nah, pernah nggak Ibu merasa ditolong oleh Allah? Sesuatu yang kita tuh sudah sehari-hari. Saya dulu sama istri, termasuk rumah ini ya. Saya bilang, nih, kita akan cari rumah yang dekat dengan sekolah anak. Di mana? Ya udah kita mah lakuin aja. Jadi saya tuh jalan-jalan ke sini nyari-nyari Bu. Ini kan kuburan Cina, gitu kan kemana? Ternyata ada di sini kok view-nya Hong Kong gitu kan? Belah sana. Tapi nyaman, enak. Itu Allah tuh hadirkan. Padahal bukan rumah ini yang saya tuju, rumah yang lain saya lihat di OLX ya. Tapi Allah hadirkan seseorang yang menunjukkan rumah, kan gitu. Itu suatu hal yang ajaib. Gitu. Karena dipikirkan, itu kita buka dulu perisai. Atau contoh yang lain,
Saya sama istri pulang ke Panen Rezeki itu lihat ada sate, ya, sate Sinta di pasar juga ada. Saya bilang ke istri, nih, Abi lapar pengen makan sate. Saya bilang, ya. Cuma katanya bikin kita kan janjian jam 5 sore sama teman Abi, nanti dia nunggu. Akhirnya nggak jadi saya makan sate, Bu. Saya lanjutkan ke rumahnya, ternyata datang ke rumahnya teman saya belum datang. Tapi setelah maghrib belum ngobrol kita sudah disuguhin Sate. bumbu kecap. Kalau Al-Quran ini berbicara keajaiban, ya, maka Al-Quran ini berbicara tentang siapapun yang membacanya, siapapun yang meyakininya, siapapun yang mengimaninya, maka hidupnya bisa ajaib. Duduk diam, rezeki datang. Biasanya kita ingin merubah pola hidup kita jadi begini begitu, terus ngomong, malah jadi bertengkar. Mas saya. Tapi kalau ibu sudah hafal ilmu ini, ibu tinggal trik, langsung berubah, Bu. Percaya nggak, Bu? Percaya. Kok cuma ibu aja yang jawabnya? Percaya nggak, Bu? Percaya. Ini Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, kita konsep dasar pakai terjadi dulu ya. Kita tadabbur surat Hud ya. Ayat 6. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dan berawal dari ini dulu. Kenapa manusia diciptakan? Kira-kira apa, Bu? Untuk dimuliakan. Ibu sudah ikut ya. Kebanyakan menjawab, kenapa manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Betul. Untuk menjadi khalifah. Betul. Tapi ada yang ketiga nih. Manusia diciptakan adalah untuk dimuliakan dan dibahagiakan. Ada yang baru dengar, Bu? Rezeki kita takarannya sehari 1 miliar, Bu. Secara materi. Tapi karena ada perisai yang disampaikan oleh Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini harus dilakukan, Ibu. Kalau Ibu mau jadi ibu mengenai rezeki, ketika ada persoalan dalam hidup Ibu, ada masalah dengan suami Ibu, ada masalah dengan anak Ibu, ada masalah dengan mertua, dengan tetangga, dengan siapapun, maka yang pertama disalahkan adalah diri sendiri. Aku salah. Padahal turunnya Nabi Adam ke dunia gara-gara siapa? Iblis. Kita sering itu nggak, Bu? Iya. Aduh, iya motor saya jatuh gara-gara yang di depan jatuh kan gitu. Tapi Nabi Adam enggak. Ya Tuhan kami telah menganiaya. Tidak ada lagi selain istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan kalau sudah keluar istighfar, nanti saya ceritakan keajaiban itu. Kang, saya teh ya banget. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi kita disuruh mohon ampun. Lalu apa janji Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Allah nggak bilang harta, Bu. Allah bilang hujan. Hujan ini filosofinya rezeki, ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Ibu kalau punya uang 100 juta sebulan ya, Bu, tenang nggak, Bu? Belum tentu. Belum tentu. Dan andaikan manusia diberikan gunung emas, pasti minta gunung yang lain. Ya. Makanya mahal, Bu, ketenangan. Belum tentu. Nah, jadi Allah akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat. Hujan ini adalah filosofi rezeki. Ibu pernah lihat nggak, Bu? Sebuah tanah yang tandus, nggak ada pepohonan, nggak ada rumput, gara-gara hujan tahu muncul rumput. Pernah nggak, Bu? Itulah cara Allah menurunkan rezeki. Bahkan Allah memfilosofikan rumput yang tumbuh itu seperti membangkitkan orang-orang nanti pada hari kiamat. Seperti tanah yang tandus kena hujan lalu tumbuh. Itu ketika kita nanti akan dibangunkan ketika hari kiamat. Kebayang nggak, Bu? Ya. Jadi kalau Ibu mohon ampun, hujan lebat.
Tapi hujan lebat itu bukan banjir bandang ya, Bu. Karena kalau orang memahaminya sedikit, oh pantesan banjir bandang, lobang istighfar. Padahal sebaliknya ya, hujan lebat ini harusnya menjadi rezeki. Ya. Nah, untuk harta ini disebutin di ayat berikutnya, Bu. Wa yumditkum bi amwal. Ya. Dan membanyakkan harta tuh, Bu. Gara-gara istighfar, harta langsung disebut rumah, uang, emas, tidak apa, Bu. Gara-gara istighfar. Lalu apa Allah tambahkan apa, Bu? Wabanin, ya. Wabanin ini anak-anak. Jadi dibanyakan juga anak-anak. Ya. Anak-anak di sini tidak hanya anak biologis. Anak-anak yatim yang ibu biayai. Orang-orang yang bekerja kepada ibu, dia membiayai anak-anaknya. Banyak sekali. Ya. Jadi banyakkan anak-anak. Ya. Lalu apa? Wa yaj'al lakum jannatin. Lalu Allah juga akan mengadakan untukmu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhar yang di dalamnya ada sungai. Sungai ini filosofi dari mata pencaharian. Ya. Kalau ibu punya kebun, airnya udah ada, enak gak, Bu? Tinggal hidup. Itu harta yang akan tumbuh seperti itu. Bisa juga diartikan ini sebagai surga. Masya Allah. Gara-gara istighfar. Gara-gara nyalahin siapa, Bu? Diri sendiri. Kalau ibu nyalahin orang lain, yang istighfar siapa? Orang lain yang disalahkan ibu. Astagfirullah. Dia yang dapat rezeki, Bu. Ibu nggak dapat apa-apa, Masya Allah. Berat nggak? Berat. Saya masih pakai kata berat. Nanti kalau kita udah belajar disiplin kata, udah nggak ada kata negatif lagi. Berat itu udah jadi tidak ringan. Misalnya istri saya berat badan naik ya, ngomongnya kan, bibi badan aku udah jadi tidak ringan, gitu. Sudah tidak kata berat. Karena kata yang tidak negatif, bodoh, berat, mesti udah nggak ada lagi nanti dari ngomong itu. Okay. Nah, lalu Allah nanya, Bu, udah ngasih tahu, nanya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Malu nggak, Bu, kira-kira kalau tanya gitu? Malu nggak, Bu? Ketika ada masalah kita keluh, ke A, ke B, ke C, D, sampai sekomplek tahu keluhan kita. Allah nanya nih ke yang keluh, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Di dalam ilmu ada rezeki, menurutku jangan, karena diulang-ulang jadi doa. Yang kita katakan itu jadi doa. Melumah sama Allah, kecuali jadi solusi. Makanya di ilmu ada rezeki, saya jadi sama istri. Ini bakal ada banyak yang konsultasi. Baik itu ahwat, ikhwan, ada yang konsultasi kan. Dan persoalannya beda-beda. Artinya saya siap jadi sampah. Saya mendengarkan terus curhatan-curhatan tidak positif. Ngaruh nggak ke saya kira-kira? Bisa ngaruh ke pikiran saya. Makanya benar-benar harus ada minta ikhlas. Bu, kalau ada yang ngeluh ke ibu seneng nggak? Ada yang ngeluh nih ke ibu, seneng nggak? Kalau secara pribadi mah tidak ya. Tapi kalau dengan ya? kalau dengan ikhlas ya, senangnya lapang. Membantu. Keluaran terus gitu. Kasih solusi dulu dikasih. Jadi sebetulnya apalagi kan akhwat ya. Akhwat itu kalau laki-laki dikasih 9 akal, 1 nafsu. Ya. Kalau akhwat 9 nafsu, 1 akal. Makanya perempuan lebih ke perasaan kan gitu ya. Nafsu ini bukan nafsu gambar itu gitu ya. Perasaan. Kalau laki-laki mah akal. Lebih ke akal. Jadi ada perbedaan juga, nanti kita akan belajar juga cara menghadapi laki-laki yang beda-beda. Udah beda-beda lagi, ada yang korealis, ada sinistis, ada pragmatis, ada melankolis, manusia yang merusak tempat Allah titipin rezeki mereka. Nah, di mana Allah titipin rezeki kita? Allah titipin rezeki kita di kemuliaan orang lain. Allah titipin rezeki kita di kebahagiaan orang lain. Ada nggak, Bu, yang menghina orang lain? Ada. Nah, dia sedang merusak di mana tempat Allah titipin rezeki. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, ada Bapak-bapak, Ibu-ibu merasa rezekinya tidak ringan, tidak mudah, jangan-jangan kita pernah merusak di mana Allah titipin rezeki. Menyakiti orang tua, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak tetangga, saudara dan lain.
Karena Allah titipin kemuliaan bagi orang. Itu. Ya.